Ya. Yang pertama 1 Korintus 3 ayat Ayat 11. Ya kan? Ya, Pak. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita membaca teks ini, pertama kita harus tahu level satunya apa teks itu sendiri katakan. Ya, berarti ini berbicara tentang literal meaning, makna teks itu. Ya. Nah, makna dari teks itu itulah level 1. Apa level satunya di situ? Ada 2 poin, ya kan? Bahwa pertama, tidak ada dasar lain yang sudah diletakkan oleh Allah. Lalu yang kedua, Dasar itu adalah Yesus Kristus. Dasar itu adalah Kristus sendiri. Berarti manusia di sini tidak bisa membangun fondasi dasarnya, tetapi fondasi atau dasar itu dibangun oleh Allah. Nah, ini yang kita dapat di level 1, ya kan? Nah, level 2-nya berarti kita sekarang masuk ke lebih dalam, yaitu untuk mencari apa doktrinnya, ya, mencari apa spiritual meaningnya atau teorianya, atau istilahnya roh dari teks itu, ya kan? Sama kayak kita punya tubuh, kita punya roh. Berarti kita mau mencari roh dari teks atau tubuh dari teks itu. Nah, ini yang disebut mystical, ya. Nah, apa yang kalian dapatkan di level 2 ini? Misalnya apa? Kita harus berinteraksi dengan gereja, dalam pengertian ini eklesial, berarti berinteraksi dengan sesama kitab suci, lalu dengan church fathers, sehingga pemahaman kita, comprehension kita itu tidak melenceng, tetapi align dengan gereja. Ya. Nah, ini misalnya kalau kalian perhatikan, di situ ada Ambrosius, ada John Chrysostom. Nah, ini perlu kita kutip, ya, perlu kita pelajari ini. Nah, mereka menjelaskan teks itu, ya. Nah, kata Chrysostom misalnya apa? Kalau kita di luar Kristus sebagai fondasi atau pokok anggur, maka kita tidak bisa membangun atau tidak berbuah, tetapi kita akan binasa. Nah, ini harus jadi pemahaman kita nih, waktu membaca teks ini, ya. Nah, di sini dia katakan, ya, misalnya dia katakan, I have preached Christ, I have delivered unto you the foundations. Ya, nah, foundation itu diletakkan oleh Allah, dan disitulah Kristus itu sendiri. Ya, upon this then let us build, and as a foundation let us cleave to it, as a branch to a vine. Ya, jadi kalau fondasinya itu sudah dikasih, sekarang kita tinggal membangun di atasnya. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat 1 Korintus 3 ayat 12. Ayat 10 lah kita mulai, ya. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi fondasi itu sudah diletakkan oleh Kristus melalui para rasul. Maka kita di sini dikatakan dasar yang dibangun oleh Allah, yaitu Yesus Kristus, ternyata melalui usaha para rasul dan para nabi yang membangunnya. Efesus 2 ayat 20. Ya kan? Nah, di sini. Nah, ini kita semua dapat waktu kita baca level 2. Ya. Nah, ini dasar yang dibangun oleh Allah, yaitu Kristus itu ternyata
permata dibangun juga oleh para rasul dan para nabi. Nah, baru kalau fondasi itu sudah diberikan, maka kita tinggal apa? Membangun di atasnya. di atasnya. Bangunan itu kan seperti misalnya gedung ini, fondasinya sudah ada, tinggal dibangun bertingkat, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Ya kan? Coba baca lagi ayat yang ke-12. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, itu bahan dari bangunan tadi. Bangunannya bisa emas, dari emas, perak, batu permata, ya, kayu, rumput jerami atau rumput kering. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, kita perhatikan ya, ayat 12 dan 13. Coba secara level 1 dulu. Perhatikan. Kalau ayat 10 tadi fondasi itu dibangun oleh para rasul. 1. Fondasi dibangun oleh para rasul. Ya. Fondasi itu siapa? Kristus. Lalu yang meletakkan fondasi itu siapa? Allah. Para rasul. Oke, ini ayat 10. Lalu ayat 11. Ayat 11 mengatakan fondasi itu Kristus. Ya kan? Fondasi itu Kristus. Gitu. Nah, ini level 1 ya, masih ya. Nomor 3. Baru ayat 12. Coba baca. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Oke. Level 1-nya apa di sini? Bahan? Iya. Jelas. Apa namanya? Kita disuruh membangun di atasnya. Membangun di atas fondasi, ya kan? Siapa yang membangun di atas fondasi? Kita Manusia kita, ya. Oh ya, ayat 10 itu tadi, ayat 10 itu tadi. Ini itu pun habis ya, kalau nggak matikan. Ya, ini ayat 10 itu fondasi dibangun oleh para rasul. Berarti kita yang melanjutkan, ya kan? Kita yang melanjutkan. Artinya apa? Membangun di atas fondasi ini. Oke? Ya, itu ayat 10 kan? Baru ayat 11, fondasi itu adalah Kristus. Lalu ayat 12 apa? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kita membangun di atas fondasi itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Itu jelas, ya. Itu ayat 12. Ayat 13. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke. Berarti apa literal meaning di sini? Apa poin-poin sintaksis? Ayo. Yang pertama apa? Subjeknya apa di situ? Pekerjaan masing-masing orang, ya kan? Predikatnya akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, ya kan? Baru
Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, itu gimana? Nah, apa subjeknya di situ? Ini masih level 1. Lihat teksnya baik-baik. 1 Korintus 3 ayat 12, ya kan? Nah, 12 sudah ya, 13 sekarang. 13 ini dia. Ya. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, coba kalian buat yang mana subjek, yang mana predikatnya. Itu kan teksnya, tubuhnya perlu dianatomi, ya kan? Gitu. Perlu dibedah. Nah, kayak gini. Ini contohnya kan. Buat subjeknya mana, predikatnya mana, sehingga nanti kita bisa mendapatkan isi sintaksisnya. Oke? Nah, misalnya ayat 13 tadi. Saya ulangi ya, ayat 10, fondasi itu dibangun oleh para rasul. Ya kan? Lalu dibangun oleh kita di atasnya. Oke, tapi kita harus membangun. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya kan? Nah, itu ayat 10. Sudah berapa poin itu? Coba ayat 10. Berapa poin itu? Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Itu 1. Poin 1, ya kan? Poin 2, orang lain membangun terus di atasnya, ya kan? Poin ketiga, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Itu 3 poin, ya kan? Baru ayat 11, 2 poin yang ini. Tidak ada dasar lain yang telah diletakkan. Dasar itu adalah Yesus Kristus. Oke, itu ayat 11. Ayat 12, 1 poin kan? Isi sintaksisnya maksudnya. Isi sintaksisnya 1 poin. Apa itu? Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya kan? Ayat 13. Nah, ayat 13 berapa poin ini? Sekali pekerjaan orang akan nampak. Nah, pertama apa? Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Oke. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Tuh. Poin kedua, Tuhan akan menyatakannya. iya, hari Tuhan, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Terus? Sebab ia akan menyatakan. Iya. Jadi kalau di list dari ayat 10, 11, 12, 13 itu berapa poin? 9. Ya kan? Ayat 10 ada berapa? Ada 3. Ya kan? Apa saja itu? Sesuai dengan kasih karunia Allah dan berkata kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Oke, itu 1. Poin kedua, Dan orang lain membangun terus di atasnya. poin ketiga, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. oke, 3 poin ya kan? Baru ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang akan melakukan
kedua, yaitu Yesus Kristus. dasar itu adalah Yesus. Yang ke-12, Entahlah mengapa orang dibangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, untuk keling atau jerami. oke, ke-13, Sekalilah bekerja masing-masing orang akan nampak. terus, Karena Tuhan akan menyatakannya, terus, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. oke. Nah, waktu kalian belajar level 1 itu harus memahami itu, ya, harus memahami yang namanya apa? Isi sintaksis, gitu, ya. Nah, misalnya kita mulai ayat 10. Ayat 10, poin 1 kan sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar. Kira-kira apa pemahaman kalian? Comprehension. Karena kasih karunia dari Allah, aku menjadi terampil dalam membangun. Oke. Aku terampil dalam membangun. Karena kasih karunia dari Allah, Membangun atau meletakkan dasar? meletakkan dasar. Ya. Oke, itu boleh. Yang lain? Poin itu dulu. Yang ini. Ya, kalau Inggrisnya di situ according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation. Ya, menurut anugerah Allah yang diberikan kepadaku, oke, aku meletakkan dasar. Ya, aku sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan fondasi atau dasar. Ini artinya misalnya yang ini ya, pemahaman kita. Oh, berarti Paulus bisa membangun fondasi itu semata-mata karena Anugerah. kan itu, tulis di sini. Ya kan? Nah, coba pikirkan lagi. Jadi di balik teks ini harus dapat apa namanya, level 2-nya. Ini kan level 1 kan? Ya. Fondasi dibangun oleh para rasul, ya, melalui pertolongan Tuhan. anugerah Allah. Apa artinya ini? Nah, tadi saya katakan, misalnya para rasul meletakkan fondasi yaitu Kristus melalui pertolongan anugerah. Artinya apa? Tanpa anugerah maka tidak ada bangunan, kan gitu. Ya kan? Oke, apa lagi? Baik-baik. Baca lagi, ya, sampai paham level 1-nya. Nah, ya. Poin pertama kan ini. Ini kan? Dan saya copy di sini ya. Nih. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar. Nah, apa artinya? Ini kan data. Ini isi sintaksis. Ya, katakanlah misalnya kita ikut terjemahan baru 1 Korintus 3:10 ini. Ini teksnya. Ya kan? Walaupun kita langsung ke terjemahan ya, belum lihat bahasa aslinya. Tapi nggak apa-apa, kita latihan aja pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti waktu kalian sudah
kopi dari Alkitab, dari LAI, harus bisa menerjemahkan sendiri, ya kan? Harus mengerti bahasa aslinya, lalu bisa memahami subjek predikatnya. Nah, kalau kalian baca Alkitab ini kan udah diterjemahkan orang, berarti sudah diinterpretasi orang. Nah, terjemahan itu interpretasi gitu. Sudah ibaratnya ini sudah jadi, tinggal kalian ikuti aja. Ya kan? Nah, tapi kalau kalian melakukan studi, nggak bisa gitu. Harus dari strukturnya. Nah, harus tahu mana subjeknya. Ini subjeknya. Berarti ini kepalanya ini. 1, 2. Ada 2 kepala. Ganti 3. Ya kan? Oke? Ini betul kan? Tadi kan kita bilang ada 3 kan? Gitu. Nah, 1, karena kalau diterjemahkan ke bahasa lain bisa beda lagi. Kadang bisa 2 poin, 3 poin. Nah, kalau lihat bahasa aslinya ini berapa poin? 1, 2, 3. Berarti ada 3 poin atau 3 tubuh. Nah, setiap tubuh kan terdiri dari kepala dan tubuhnya. Ini kepalanya 1, 2, 3. Kepalanya ini. Badannya sampai kaki yang ini. Yang ini. Ya. Nah, ini kepalanya ini. Ini kepala yang pertama ini panjang. Lalu kepala yang kedua ini, tubuhnya ini. Kepala yang ketiga ini, tubuhnya ini. Paham? Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ini. Ini. Yang pertama ini diterjemahkan jadi ini. Bahasa aslinya ini. Teka, temelion, kata tenkari, tuten, depesan, moi, hos, ya, kapetenon, sopos. Nah, itu bahasa Yunani-nya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini sesuai dengan anugerah Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Kalau kita susun ulang, nanti kalau kalian belajar menerjemahkannya secara literal, harus tahu yang mana nanti kepalanya subjeknya, yang mana nanti predikat atau tubuhnya. Ya kan? Kalau kita susun ulang nanti jadi begini. Ya. Aku meletakkan dasar atau fondasi. Ya kan? Sesuai. Nah, dan seterusnya. Itu kalau nanti kita belajar lebih advance ya. Oke, ini aja dulu. Yang penting level 1-nya tuh nangkap. Oh, Paulus meletakkan dasar. Dia seorang peletak dasar yang cakap. Ya. Sesuai dengan anugerah yang dia terima. Nah, itu mesti pahami level 1-nya ini. Sampai sini ngerti? Nah, kita belum mengerjakan ini, ini saya hanya tunjukkan aja. Tapi yang penting kita tahu ini dulu. Oh, ini poin 1 yang mau kita kerjain, ya kan? Nah, poin 2-nya
Poin 2-nya apa di situ? Dan orang lain terus di atasnya. ngomong terus di atasnya. Aduh, kalian tuh belajar jangan jatuh-jatuh ya. Nanti itu jatuh, ini jatuh. Oke. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga apa? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana yang harus membangun di atasnya. Betul. Ini terjemahan LAI akurat juga, sesuai dengan bahasa aslinya. Nah, 3 kan? Gitu. Nah, baru setelah itu masuk. Berarti ini isi sintaksisnya 3 poin. Ini 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi di level 1 itu nanti hasilnya ini. Prosesnya ya panjang. Prosesnya adalah seperti yang saya kasih tahu kemarin. Harus buat apa dulu? Synthetic form-nya. Ya kan? Harus tahu subjek predicate-nya. Nah, harus lihat ini. Nanti waktu kalian udah belajar bahasa Yunani, belajar itu. Apa gunanya belajar Yunani? Supaya gunanya ini adalah, atau tujuannya adalah supaya kalian dapat ini. Dapat apa? Isi. Sehingga kalian nanti akurat menerjemahkannya dan mendapatkan isinya atau poin. Ya, 3 poin. Nah, misalnya harus tegas mengatakan ini 3 poin. Tahu dari mana Pak 3 poin? Karang-karang? Enggak. Lihat ini. 1, 2, 3. Jelas ya? Gitu. Dulu pernah belajar seperti ini. Nah, ini hal yang baru, tapi harus exciting ya. Tahu exciting? Exciting itu, oh iya, kepingin tahu, oh menarik, ya. Jangan lihat ini, waduh matanya udah langsung terang, udah pusing, keliling. Ya, ada bintang 7 nggak di sini? Ya, kasih sini siapa ini Novri? Dia udah bintang 7 dia. Oke. Kita lihat di sini level 1 dapat 3 poin yang utama. Ya. Nah, berarti selesai level 1. Level 1 itu endingnya di mana? Di synthetic content, isi sintaksis. Ya. Oke. Ini bisa baca saya. Nih. Level 2 kita tulis di sini. Misalnya level 2 itu apa? Semantis. Isi semantisnya. Apa itu isi semantis? Hah? Poin-poin yang ada di dalam isi semantis. Oke, apa itu poin-poinnya? Hah? Apa? Mencari apa itu? Maknanya, spiritual meaningnya. Ya, ini. Bukannya lupa terus sih? Amnesia ini. Kena amnesia terus nih. Apa
Apa itu? Level 2 itu apa? Isi semantisnya, teorianya, spiritual meaningnya, ya kan? Noetiknya, misticalnya, allegoricalnya, doktrinnya, didaskalianya, atau comprehension, ya, pemahaman kalian dan apa pemahaman gereja kan gitu. Itu yang kita mau temukan di level 2. Misalnya nomor 1 dulu, yang ini dulu. Nah ini kita copy di sini, ya. Nah baru jelaskan. Coba baca teks itu lagi. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang catat telah meletakkan dasar. Oke. Apa pemahaman individunya? Apa pemahaman individu? Tadi kan saya sudah ngomong. Misalnya apa tadi? Rasul Paulus meletakkan dasar itu dengan pertolongan anugerah. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Hah? Nah? Ayo. Iya. Bingung. Tadi kan saya sudah sebutkan beberapa poin. Kalian gak nyimak ya? Hanya anugerah Allah yang memampukan kita untuk meletakkan dasar. Dengan pertolongan anugerah Allah memampukan kita meletakkan dasar. Oke, artinya sama lah tadi. Cuma kalimatnya dibalik-balik. Apa lagi? Hah? Ayo ini nggak ada lagi. Sesuai dengan kasih karunia Allah, anugerah Allah ya, kasih karunia itu anugerah yang dianugerahkan, artinya yang diberikan kepadaku. Paulus ini sebagai seorang ahli bangunan yang cakep, berarti yang memang terampil, tukang bangunan, ya kan? Dia mengibaratkan dirinya tukang bangunan. Pernah lihat tukang bangunan kan? Tukang ini ada di sini itu tukang bangunan. Tapi tukang bangunan yang cakap. Lalu dia membangun fondasi di sini, meletakkan dasar. Nah kita tahu di ayat 11 nanti dikatakan dasar itu adalah Kristus itu. Berarti Paulus meletakkan Kristus. Iya kan? Hah? Apa kira-kira? Nah, kalau saya, pemahaman saya adalah, ya, tadi yang pertama, Paulus meletakkan fondasi atau dasar dengan pertolongan anugerah. Ini artinya Paulus bersinergi, benar? Bekerja sama dengan anugerah. Yang letakkan dasar itu siapa? Paulus. Tapi kalau tanpa anugerah bisa nggak? Tidak. Nah, berarti ini ada apa? Kerjasama. Gitu dong. Harus mikirnya ke situ. Benar nggak? Bahasa Indonesia ini apa? Bahasa kerennya apa? Kerjasama itu bahasa kerennya apa? Sinergi. Cooperation. Ya, kerjasama itu kan bahasa sehari-hari. Atau bahasa teologisnya bersinergi. Nah, ya. Ini pemahaman yang harus kalian dapat ini. Sinergi
antara anugerah Allah dan usaha. Rasul Paulus berusaha nggak? Iya. Iya, dia meletakkan. Berarti siapa yang meletakkan? Paulus. Bukan anugerah itu, tapi Paulus. Tapi dengan pertolongan Anugerah Allah. Nah, ini yang satu konsep penting harus kita pahami. Ya. Begitu juga nanti kalau kita bangun di atasnya, sama. Metodenya sama, bersinergi. Oke? Waktu meletakkan fondasi, bersinergi. Bangun ke atasnya, bersinergi nggak? Sinergi juga. Yang membangun fondasi siapa? Para rasul. Nanti yang bangun ke atas siapa? Kita. Ini poin 2 ini ya. Ada orang lain yang membangun terus di atasnya. Siapa orang lain? Ya gereja, ya orang-orang percaya. Ya kita ini kumpulan orang percaya harus bangun di atas fondasi itu. Gitu. Nah, sekarang kan kita masuk baru nomor 1 ini. Kita masih bahas fondasinya. Ya. Nah, dari poin 1 ini, isi sintaksis ini, isi semantisnya apa? Nah, isi semantisnya ini ada sinergi antara anugerah Allah dan usaha manusia, yaitu usaha Rasul Paulus sewaktu membangun atau meletakkan dasar. Nah, itu. Paham? Ya? Itu. Apa lagi? Nah, kalian tuliskan di situ. Ada sinergi memang antara anugerah Allah dan usaha manusia atau usaha Rasul Paulus dalam membangun fondasi. Nah, kamu lihat usaha manusia dibangun oleh keterampilan atau apa namanya? Keterampilan yang cakap. Iya kan? Paulus itu tukang bangunan yang terampil. Keterampilan yang cakap atau ahli. Gitu. Berarti nggak sembarangan. Benar nggak? Nah, berarti fondasi itu diletakkan oleh para rasul. Kan Rasul Paulus tidak sendiri. Ya kan? Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Berarti fondasi itu diletakkan oleh para rasul yang terampil atau cakap dalam membangun. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Ya. Apa lagi? Fondasi itu diletakkan oleh para rasul, seperti Rasul Paulus yang terampil atau cakap dalam membangun, ya, sehingga fondasi sehingga bukan dengan sembarangan. Nah, misalnya, ya. Nah, lalu apa anugerah ini gimana? Lalu anugerah Allah memampukan para rasul, termasuk Rasul Paulus kan, memampukan para rasul apa? Memampukan para rasul membangun bangunan tersebut, membangun fondasi tersebut. Tulis gitu. Ya kan? Jika misalnya tanpa
anugerah, maka para rasul kalau tanpa anugerah berarti kan hanya mengandalkan usaha manusia kan? Bisa dibangun tuh? Tidak. Ya kan? Nah, jika tanpa anugerah Allah, maka usaha manusia, maka yang tersisa hanya usaha manusia, dan itu tidak akan apa? Berhasil. Gitu. Ya kan? Jadi apa kesimpulannya? jadi Anugerah Allah sangat penting. Iya, jadi usaha manusia saja tidak cukup. Betul gak? Ya kan? Oke, usaha manusia saja tidak cukup. Harus harus bersinergi dengan anugerah. Dapat gak? Level 2 gak itu? Sama gak dengan level 1? Udah beda, lebih dalam kan? Nah, itu yang harus dilatih. Nah, waktu kalian baca buku ini kan sebetulnya yang saya minta juga gitu. Sama aja kan? Baca, tangkap isinya. Nah, sama. Kalian saya suruh baca ini loh, kalimat ini. Tangkap isinya apa? Ini. Sinergi. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, ya, bisa kita baca ulang. Sinergi antara anugerah Allah dan usaha manusia, yaitu usaha Rasul Paulus, ya, usaha para rasul lah gitu ya. Usaha para rasul seperti Rasul Paulus, ya, sewaktu membangun atau meletakkan dasar. Nah, ada sinergi ya gitu ya. Ada sinergi antara anugerah Allah dan usaha manusia, ya kan? Jika membangun pada saat membangun atau meletakkan dasar atau fondasi. Ya. Nah, usaha manusia dibangun oleh keterampilan yang cakap atau ahli. Ya toh, teks itu kan ngomong gitu. Ini artinya apa? Fondasi itu diletakkan oleh para rasul yang terampil atau cakap dalam membangun. Ya kan? Bukan dengan sembarangan. Berarti Rasul Paulus terus berlatih di sini. Nah, Rasul Paulus terus berlatih membangun fondasi sehingga cakap, sehingga dia menjadi cakap atau terampil. Memang terampil atau cakap itu otomatis? Enggak, harus terus dilatih. Jadi Rasul Paulus terus berlatih membangun fondasi sehingga dia menjadi cakap atau terampil. Tapi enggak sendiri, dia dimampukan oleh anugerah itu. Nah, ya, lalu anugerah atau kasih karunia Allah memampukan para rasul membangun fondasi tersebut. Jika tanpa anugerah Allah, maka yang tersisa hanya usaha manusia, dan itu mustahil akan berhasil. Ya kan? Itu mustahil akan berhasil. Jadi usaha manusia saja tidak cukup, walaupun terampil. Misalnya di sini, ya kan? Walaupun apa? Terampil. Walaupun kita pinter, cakap, ahli, tidak akan cukup. Sebab apa? Kita membutuhkan anugerah Allah. Setelah itu, jadi usaha manusia saja tidak cukup walaupun terampil, ya. Tetapi kita harus bersinergi dengan Allah. Ya, tapi usaha itu harus bersinergi dengan anugerah Allah. Nah,
ini baru mendatangkan apa? Ini baru mendatangkan keberhasilan. Oke, nah gitu. Terus saja seperti itu. Nah, ini comprehension kita dalam membaca teks itu. Nah, ini harus bisa, harus dilatih di sini. Ya, usaha manusia saja tidak cukup walaupun terampil, tetapi usaha itu harus bersinergi dengan anugerah Allah. Ini baru mendatangkan keberhasilan. Ya, atau yang kedua misalnya adalah yang penting anugerah, gak perlu usaha. Itu benar gak? Tidak. Nah, itu juga salah kan? Nah, ada orang Kristen salah berpikirnya malah lain. Ya, yang semuanya karena anugerahnya. Ya udah kita pasif aja. Nah, toh semua karena anugerahnya. Kan ada nyanyiannya itu. Semua karena anugerahnya. Benar, pernah dengar kan? Nah, semua karena anugerahnya, ya udah membuat kita akhirnya apa? Pasif, nggak perlu usaha. Ini juga keliru. Jadi harus balance, ya. Nah, tulis di sini harus balance antara usaha dan anugerah. Usaha itu dari manusia, anugerah itu dari Allah. Ya kan? Jika salah satu, jika itu tidak balance, misalnya tadi anugerah aja lah, nggak perlu usaha, itu juga salah. Atau usaha aja, nggak perlu anugerah, itu juga keliru. Harus balance. Sama kayak kalian mempertahankan Kristus adalah Allah dan manusia, itu harus balance. Tidak boleh manusianya mengalahkan atau lebih tinggi dari Allahnya, atau Allahnya lebih tinggi dari manusianya. Kalau salah satu nggak balance, ini kita jadi bidat. Ya, natur Kristus itu Allah dan manusia sekaligus dalam satu pribadi. Nah, kalau kita menitik beratkan yang penting Allahnya bukan manusianya, nah ini jadi salah. Timbangannya jadi miring sebelah. Berarti nggak seimbang, salah. Harus sama. Nah, sama ketika dalam kita membangun fondasi hidup ini atau bangunan hidup kita, harus dua hal, sinergi antara usaha dan anugerah. Ya, lulus? Kamu masih di sini? Nah, dengerin ya. Nanti saya tanya kamu nggak tahu, saya suruh push up. Saya gantung ya. Pohon cabai. Oke. Tadi tempat jemuran sih. Berarti harus balance antara usaha manusia dan anugerah. Jika misalnya, jika kita tidak menjaga keseimbangan itu, apa yang terjadi? Maka tidak seimbang. Iya, udah konsekuensinya. Maka para rasul tidak bisa membangun fondasi. Jika para rasul, ya kan misalnya, atau jika Rasul Paulus atau jika para rasul tidak menjaga keseimbangan itu, maka usaha mereka akan sia-sia. Usaha mereka akan sia-sia, atau anugerah Allah itu akan sia-sia. Betul gak? Anugerahnya selalu ada. Tapi kita males nih, sia-sia nggak anugerahnya? Sia-sia. Sama kayak di sini kan. Anugerahnya udah dikasih. Udah dikasih belum sama kalian? Udah. Problemnya kalian jaga nggak keseimbangan?
atau yang penting anugerah. Udah turun mana dari surga aja. Kira-kira dapat gak? Tidak. Perlu ini. Ya pokoknya prinsip hidup ini mesti balance. Ya, yang males-males cuma kayak gini terus nggak akan pernah berhasil hidupnya. Oke, ini yang ngajar siapa? Pak Hendy atau 1 Korintus? 1 Korintus. Bukan saya loh. Ya. Jadi dalam hidup ini harus balancing antara usaha kita dan anugerah. Ya. Nah, jika para rasul tidak menjaga keseimbangan itu, maka usaha mereka akan sia-sia. Atau sebaliknya, anugerah Allah akan sia-sia. Ya kan? Atau sebaliknya, anugerah Allah akan sia-sia. Anugerah Allah yang sia-sia kenapa? Karena kita nggak berusaha. Atau kita berusaha setengah mati, tapi nggak mengandalkan anugerah Allah. Sia-sia itu. Oke, nah jadi kalian studi di tempat ini ya. Anugerah Allah Tuhan sudah kasih. Alkitab, ini anugerah Allah. Kalau kalian belajar doktrin Alkitab ini luar biasa gimana pemeliharaan Allah akan teks suci. Ya, ada nggak di depan mata kita? Anugerah Allah. Ya, pelayanan, buku-buku, semua resource. Tuhan kasih. Tapi kalian malas baca. Ya, di sini malas baca Bible. Oke. Tuhan selalu memberikan anugerahnya, artinya Tuhan selalu menantikan doa-doa kita. Jadi kita nggak pernah datang berdoa lagi. Kita lebih enak main gitar, nyanyi-nyanyi. Terus gimana? Ya Tuhan ya pergilah, nunggu terus. Kan? Ya gitu. Dia selalu mengetuk pintu kan? Selalu. Tapi kita nggak pernah buka pintu itu. Dia masuk kan? Tidak. Ya. Nah jadi di sini waktu kita ingat prinsip keseimbangan itu. Waktu kita bekerja, andalkan anugerah itu. Waktu kita mengandalkan anugerah itu, kita nggak boleh pasif. Nggak bisa hanya ngomong yang penting anugerah. Mesti balance. Ingat prinsip itu. Ya kan? Nah, kayak gini, misalnya kalian udah nulis ini udah 1 paragraf. Oke? Paham? Nah, nanti kalian latihan yang poin 2. Ya, ini saya tunjukkan poin 1. Latihan harus balance ya, nggak bisa saya terus, harus kalian juga. Benar nggak? Benar. Nah, misalnya kita lihat ayat lain ya. Kan harus berinteraksi dengan apa? Teks lain. Interaksi dengan gereja. Salah satu tradisi gereja ya kitab suci ini. Ini tradisi dari gereja. Ajaran gereja. Ya. Nah, berarti kita lihat misalnya dalam misalnya di sini lihat aja di Bible ini ada Roma 15 ayat 20. Atau kita baca Roma 12 ayat 3 dulu. Ya, kita buka Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke, ayat 3 ini nanti kalian bisa pakai untuk menjelaskan poin 2 ini. Jadi waktu membangun di atasnya, kata Rasul Paulus, kita harus bisa memakai karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Nah itu nanti untuk isi sintaksis yang kedua ya. Coba Roma 15 ayat yang ke 20. Roma 15 ayat yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Oke, 21. Tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihatnya, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah dari ayat ini kita memahami bahwa dasar itu diletakkan oleh Rasul Paulus. Ya, tapi dia tidak sembarangan meletakkan dasar itu. Ya kan? Coba dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi tidak ada namanya double foundation. Fondasi ya satu aja. Tidak, kalau orang lain sudah meletakkan, ya kita jangan letakkan lagi. Nah itu artinya, ya. Maka di sini Rasul Paulus tidak meletakkan fondasi itu secara sembarangan. Nah, fondasi itu diletakkan oleh para rasul yang terampil atau cakap dalam membangun, bukan dengan sembarangan. Nah, misalnya baca juga Roma 15 ayat 20 sampai 21. Iya. Tuh. Jadi nih sudah ada data lagi yang masuk kan? Sudah. Nah, masukkan di sini. Berarti kita makin memahami nih fondasi yang diletakkan dengan sinergi tadi nggak boleh sembarangan. Harus hati-hati. Ya, kalau sudah diletakkan orang lain kita jangan letakkan lagi. Itu maksudnya. Coba Efesus 2:20 baca. Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke. Jelas, berarti di sini Efesus 2:20 itu fondasi itu diletakkan oleh para rasul. Nih. Efesus 2 ayat 20. Nah, kasih dukungan Alkitabnya di sini. Paham nggak? Ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini sudah ada beberapa ayat yang kalian kutip tentang ini. Ya. Nah, misalnya kalian coba juga belajar tafsiran. Oke? Apa kata Bapak gereja di sini? Kita buka misalnya Catena Bible. Nanti kalian pakai internet bisa itu ya, ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10. Nah, ini ada kata Ambrosius, ada kata Clement, ya, ada John Chrysostom. Itu menjelaskan tersebut. Misalnya Chrysostom nih, ya kita kutip ini. Nah, copy di sini. Paul is not exalting himself by taking the example of skilled master builder, because whatever skill he possesses comes entirely from the grace of God that has been given to him.
Furthermore, because it is grace, it is not divided, but rests securely on the one foundation, which is Christ. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang sinergi. Chrysostom mengatakan Paulus tidak membanggakan dirinya. Dia bisa seorang ahli bangunan yang terampil. Dia nggak sombong. Tapi dia mengatakan keterampilan dia miliki itu gara-gara datang dari anugerah. Nah, ini yang penting. Jadi waktu kita pintar nih, nanti kalian belajar di sini jadi tahu Alkitab. Ingat Rasul Paulus. Kita nggak boleh. Tadi kalau kita pintar gitu loh, sombong. Ininya anugerahnya di bawah kan. Balance? Tidak. Begitu kalian skillnya naik, anugerahnya naik. Jangan dibawa terus. Atau kalau orang malas, anugerahnya aja, tapi malas kerja ini. Ini gak balance. Harus dua-duanya. Oke. Nah, hidup ini harus jaga keseimbangan itu. Kalau iman harus menjaga keseimbangan antara Kristus sebagai Allah dan manusia, tapi kalau kita membangun di atas Yesus itu, sinergi ini harus dijaga. Oke? Nah, berarti gimana kita mengutip ya di sini? Bagaimana kita mengutip Chrysostom ini? Nah, kita harus menjaga balancing antara usaha manusia dan anugerah Allah. Jika para rasul tidak menjaga keseimbangan itu, maka usaha mereka akan sia-sia, atau sebaliknya anugerah Allah akan sia-sia. Nah, di sini kita mau Rasul Paulus menyadari bahwa keterampilan dia bukanlah hal keterampilan dia membangun bukanlah hal yang harus disombongkan. Benar gak? Yang harus dibanggakan. Tulis gitu. Makanya comprehension kita kan kita dapat ini karena dia ngomong sesuai anugerah Allah yang dikaruniakan padaku. Berarti satu sisi Rasul Paulus memang punya skill gak? Punya keterampilan? Punya. Hebat dia bangun berapa gereja. Betul? Tapi dia membanggakan dirinya kan? Karena dia tahu itu semuanya datang dari Tuhan. Nah, ini harus jadi prinsip kita. Ya, Rasul Paulus menyadari keterampilan dia membangun bukanlah hal yang patut dibanggakan. Sebab itu datangnya dari anugerah yang memampukan dia menjadi seorang ahli bangunan yang cakap. Gitu. Nah, kita bisa masukkan di sini ya. Nih masukkan di sini cut. Misalnya ini ya. Nah, masukkan di sini yang nih titik. Nah, lalu kutip ya. John Chrysostom juga menyatakan, nih masukkan yang kalian kutip ini, cut. Nih. Oke, ya, ini sambung. Nah, John Chrysostom juga menyatakan, Paul is not exalting himself. Paulus tidak membanggakan dirinya dengan mengatakan dia adalah seorang ahli bangunan yang cakap. Tapi dia justru mengatakan skill yang dia miliki itu datangnya dari anugerah. Jadi, kalian lihat di sini. Nah, berarti pemikiran saya tadi sama nggak dengan Chrysostom? Sama, align. Oke?
Misalnya kita lihat yang lain, Ambrosius atau ini, ya ini ya. The wise master builder is one who preached the same gospel as that which was preached by the Savior. Nah, Ambrosius mengatakan gimana caranya Rasul Paulus itu membangun fondasi. Kan Rasul Paulus cakap membangun fondasi kan. Ini fondasi itu memang benar-benar dalam pengertian literal atau spiritual ini fondasi. Spiritual. Berarti di sini kalau dikatakan Rasul Paulus itu tukang bangunan, bukan berarti dia tukang bangunan dalam pengertian bangun gedung. Ngerti? Bukan literal ya. Tapi ini masalah spiritual. Artinya apa? Kalau dikatakan Rasul Paulus tukang bangunan yang cakep, berarti dia memang seorang perintis pembangun gereja. Itu. Nah, gimana caranya dia membangun? Ambrosius mengatakan dengan dia memberitakan Injil kemana-mana. Tuh, ya ini, kalian kutip ini. Jadi disebut dia seorang pembangun yang cakap karena dia seorang pemberita Injil yang cakap. Gitu. Nah ini kata Ambrosius. Okay. The wise master builder is one who preach. Nah ini artinya memberitakan the same gospel, Injil yang sama, ya. Ketika dia yaitu memberitakan juru selamat. Afterward, other people build on the foundation, sometimes well and sometimes badly. Ada orang yang membangun fondasi itu tidak cakep. Akhirnya runtuh. Ya kan? Ada yang bangunnya dengan baik, ada yang membangunnya dengan jelek. Kita harus memperhatikan bahwa ketika kita membangun, ya, coheres with the foundation. Because it is crooked or lightweight, it will collapse. Nah, kalau kita membangunnya enggak oke nih, bisa collapse. Ya, walaupun bangunan itu sendiri adalah Kristus yang nggak mungkin collapse, tetapi waktu mengerjakannya itu loh, asal-asalan. Misalnya nih, kalian dipercaya jadi tukang bangunan nih, ayo bangun fondasi dulu. Tanahnya sudah ada, batunya sudah ada. Tapi kalian kerjanya asal-asalan. Enggak dirapatin itu batu dan tanahnya, asal numpuk aja, ya kan? Enggak dirapatin, enggak di bulldozer yang rapat gitu. Bangunannya, fondasinya jadi oke? Tidak. Nah, gitu. Oke. Nah ini Ambrosius ceritakan. Jadi kalau dikatakan Rasul Paulus itu adalah seorang pembangun yang cakap, berarti memang kalau membangun fondasi itu butuh skill, butuh usaha. Di sini saya katakan, ya, Rasul Paulus telah berlatih membangun fondasi sehingga dia menjadi cakap atau terampil. Oke, nih, nah, ya kan? Rasul Paulus terus berlatih membangun fondasi sehingga dia menjadi cakap atau terampil. Sehingga fondasi yang dia bangun tidak gampang rubuh. Roboh atau apa sih? Rubuh gitu ya. Roboh. Gitu. Oke. Nah, kalian kutip Ambrosius menyatakan, masukin di sini. Jadi kita nulis itu tambal sulam aja sih sebetulnya. Nih, kalian kan udah baca buku ini ya. Nah, waktu saya nulis juga kayak gini, tambal sulam, pikiran dulu, baru cari kutipannya masukin. Itu, tahu nggak? Nah ini harus cakap, mati ini, ya, ya Orna.
Udah ngantuk warna. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Apalagi yang dari SMP kan ya, saya tuntut harus lebih cakep, ya. Oke, karena udah belajar sama saya kan udah berapa tahun. Ya, walaupun nggak secara langsung, tapi kan sudah pernah. Oke, ini Ambrosius mengatakan bahwa the wise master builder is one who preaches the same gospel. We need to pay attention to make sure that we build coherent with the foundation. Gitu. Ya, jadi harus cakap membangun atau terampil dalam membangun. Nah, gitu. Baru Rasul Paulus menyadari bahwa keterampilan dia bangun bukanlah hal yang patut dibanggakan. Oke. Nah, ini kutip John Chrysostom. Nah, ada anugerah Allah nih ya kan. Baru nih ini setiap paragraf itu satu ide pokok ya. Kalau ini kan ide pokoknya tentang kecakapan. Oke. Ini ya, usaha manusia dibangun oleh keterampilan yang cakap atau ahli. Fondasi itu diletakkan oleh para rasul yang terampil atau cakap dalam membangun, bukan dengan sembarangan. Nah, Rasul Paulus terus berlatih membangun fondasi sehingga dia menjadi cakap atau terampil, sehingga fondasi yang dia bangun tidak gampang roboh. Ambrosius ini kutip. Ya. Nah, kasih di sini setelah kakinya ini Catena Bible. Ya. Di websitenya di mana ini? Di sini. Copy. Gitu. Ya. Nah, oke. Baru Rasul Paulus menyadari bahwa keterampilan dia membangun bukan hal yang patut dibanggakan. Nah, jadi bukan untuk dibanggakan atau disombongkan. Gitu. Ya. Di sini ada anugerah Allah yang memampukan Rasul Paulus membangun fondasi tersebut, ya kan? Jika tanpa anugerah, makanya yang tersisa hanya usaha manusia, dan itu mustahil akan berhasil. Oke? Nah, jadi usaha manusia tidak cukup, harus walaupun terampil. Oke? Melainkan usaha itu harus bersinergi dengan anugerah Allah. Nah, ini berarti ini baru mendatangkan keberhasilan. Kita harus menjaga balancing antara usaha manusia dan anugerah Allah. Oke, nah kalau kalian kira-kira bisa membuat seperti ini ya, ini udah mantep banget. Gitu. Ya, ini level 2. Nanti kalau kalian baca buku lagi, bisa tambah panjang lagi, kan gitu. Benar nggak? Tergantung kalian baca buku rajin atau enggak, gitu ya. Galinya makin dalam ya makin bagus gitu. Oke, ini contoh aja. Sekarang level 3. Level 3 berarti aplikasinya kan? Kira-kira dari level 2 ini apa sih moral kita? Level 3 itu apa? Moral. Ya. Aplikasi. Berarti aplikasi itu maksudnya yang menyatakan kesalahan, yang mengoreksi, yang mendidik kita dalam kebenaran. Ya kan? Itu level 3. Apa itu? Misalnya? Ya, tadi siapa yang ngomong? Berusaha. Oke, jelas itu. Sinergi harus menjadi apa? Sinergi itu harus menjadi apa? Prinsip utama dalam
kita membangun. Benar nggak? Membangun hidup ini, membangun hidup kita, ya kan? Artinya apa ini? Sinergi harus menjadi prinsip utama dalam membangun hidup kita, yaitu menjaga keseimbangan kan antara usaha kita, anugerah, iya, antara usaha atau keterampilan kita, ya kan, dengan anugerah. Jelas itu? Benar nggak? Gitu. Itu level 3-nya, ya kan? Terus apa lagi? Yang mengoreksi kamu apa di sini? Jangan sombong karena keterampilan kita sudah capai. Oke, good. tanpa kita tidak Iya. bukan akal. Jadi level ketiga, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong atau membanggakan Diri. iya, membanggakan diri atau keterampilan kita kan? Sebab apa? Sebab itu semua adalah campur tangan anugerah. Misalnya gitu loh, ya kan? Tuh. Benar nggak? Tuh. Berarti kalau kita selama ini sombong karena kita pintar, kita punya sesuatu ya yang melebihi orang lain, boleh nggak kita bangga-banggain? Yang ketiga apa? Ada lagi? Iya, jadi kita dengan usaha itu dengan bantuan anugerah kita harus jadi berkat, membangun orang lain. Tulis di sini. Ya, anugerah Allah itu harus kita kerjakan. Benar nggak? Anugerahnya udah ada belum? Tinggal kita kerjakan ya. Tapi kalau kita pasif gak kerjakan, jadi hasil nggak? Nah, gitu. Ini laptopnya udah ada nih. Tapi kamu nggak pernah buka, nggak pernah ketik belajar, ada gunanya? Tidak. Iya kan? Walaupun laptop ini harganya katakanlah 30 juta, 100 juta, wah mahal ya. Tapi kita nggak pernah buka, kita nggak pernah pakai, nggak ada gunanya. Nah, sama seperti anugerah Allah. Anugerah Allah itu mahal nggak? Mahal. Dengan darahnya, darah Kristus itu anugerah Allah. Hidup nyawa Kristus itu di dalamnya. Jadi anugerah itu isinya apa sih? Kalau orang bilang anugerah itu hadiah, ya hadiah itu isinya. Iya. Tubuh dan darah Yesus. Nah, sudah tersedia ini, sudah buat kita. Berarti itu harus kita kerjakan supaya iya, supaya mendatangkan dampak misalnya atau keselamatan bagi kita dan orang lain. Itu. Tadi pasal menjadi berkat. Ini udah ciri-ciri mau jadi pendeta, makanya ngomongannya udah kayak pendeta. Oke, mau jadi pendeta atau pendeti? Oke, sip. Coba level 4 sekarang. 3 aja cukup lah ya. Level 4. Apa level 4-nya? Level 4 itu kan ini bukan sekadar moral lagi, tidak sombong, gitu-gitu loh. Menjadi berkat, bukan bicara soal moralitas lagi, tapi ini bicara soal kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana menjadi orang yang kudus? Apa itu? Misalnya apa di sini?
Ada yang punya ide? Boy? Hidup dalam mengandalkan Al-Quran. Hidup Dalam mengandalkan Al-Quran. mengandalkan anugerah Allah. Berarti selalu kalimatnya gini, kita menjadi orang kudus. Benar kan? Bukan sekedar orang baik. Kita menjadi orang kudus dengan mengandalkan anugerah Allah. Kita mau berusaha. Nah, gitu. Kita mau berusaha. Lebih tegas lagi kalimatnya gitu, ya kan? Kita mau berusaha menjadi orang kudus, orang suci. Tapi dengan mengandalkan anugerah Allah. Nah, misalnya gitu. Ya. Nah, ini level 4. Lebih dalam lagi kan. Pada akhirnya ya kita intinya dari semua yang dijelaskan ini ya, misalnya ya, intinya sebetulnya output yang mau dicapai ya nomor ini. Ya. Sinergi tujuannya apa? Supaya kita jadi orang kudus pada akhirnya. Dengan bersinergi tadi, mengandalkan anugerah Allah dan usaha kita. Nah, itu the end-nya atau the telos-nya, goal-nya, tujuannya, ultimate goal-nya pada akhirnya kembali ke kita. Kita semakin dikuduskan, semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, dalam hal ini konteksnya dengan mengandalkan anugerah. Nah, jadi kita nggak bisa jadi orang kudus kalau tidak ada campur tangan Allah. Ini yang kita percaya. Oke, nah ini selesai. Tapi masih poin 1 ini. Poin 2 dan 3 ini belum. Kerjakan kan kalian. Bagian kalian. Bagian saya udah selesai. Oke, enggak apa-apa buat latihan ya. Bisa? Kan ada 2 kelompok kan? Kok enggak lagi? 2 kelompok kan? Ya. Oke. Kerja kelompok. Saya mau kalian dengar 1,5 jam saya ngomong ini harus ada hasilnya. Artinya apa? Ya kalian bisa membuat isi semantis ini gitu. Ya, level 2 ini paling tidak. Yang paling sulit sebetulnya di level 2 kan? Ya. Gimana? Kerja kelompok? Ya. Pakai waktu ini baru jam 3. Ya, kira-kira 1,5 jam. Atau jam 4 kalau kita selesai. Atau 4:30. Habis itu kasih saya lihat. Ya. Kalau perlu jam 7.